Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian daripada Kitab Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan kemarin kita sudah membahas tentang Kitab Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Yani sekilas ya, pengenalan daripada tulisan beliau yang beliau tulis Kitab Tauhid ini ketika beliau berada di Irak ya. Yang kemudian setelah itu beliau pun menuliskan secara lengkapnya di Najd. Nama ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk ke dalam pembahasan qaulullah tabaraka wa taala, yaitu firman Allah azza wa jalla yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka untuk beribadah kepadaku. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat yang 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul an ya'budullaha, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, wajtanibut taghut, dan agar mereka meninggalkan peribadatan kepada taghut. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas dua ayat firman Allah Subhanahu wa taala ini yang merupakan awal daripada pembahasan di dalam Kitab Tauhid. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Kitab Tauhidnya, di sini beliau menukilkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kemudian juga hadis-hadis Rasulullah SAW dan asar para salaf, yang semua periwayatan yang ada di dalam Kitab Tauhid ini adalah sahih dan hasan. Namun ada beberapa hadis yang dhaif, namun kedhaifannya itu tidak atau bukan dhaif yang sangat fatal atau kedhaifan yang sangat parah. Yang nanti insyaallah kita akan bahas satu persatu. Oleh sebab itu maka tidak ada di dalam i'tiqad seorang muslim, terutama di dalam mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, yaitu dengan menggunakan ra'yu, dengan menggunakan pandangan atau pemikiran diri sendiri. Dan apa yang ditulis oleh Asy-Syaikh ini bukan dari pemikiran Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sendiri. Akan tetapi beliau menuliskannya dari nas-nas yang sahih. Apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam Kitab Tauhidnya ini adalah dari nas-nas yang sahih, hanya berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, ya, para salaful ummah, dan tidak ada di dalamnya pemikiran beliau. Tidak sebagaimana yang banyak kita dengar dari hujatan-hujatan orang-orang yang membenci dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, terutama para kuburiyun, para ahli tasawuf, sufi, orang-orang sufi, dan para ahli bid'ah.
yang menentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, membencinya, memeranginya bahkan. Hingga pada saat hari ini ya yang banyak terdengar oleh kita dengan sematan Wahabi ya dan lain sebagainya. Nah, ini perlu bagi kita untuk menegaskan kepada mereka bahwasanya i'tiqad yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala itu adalah hanya berdasarkan kepada Alkitab wa Sunnah. Dan hal ini sebagaimana yang kemarin kita bahas, yakni sebagaimana dikatakan oleh Abu Yusuf ya, temannya yakni muridnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwasanya dalam perkara tauhid fi tauhid la yajuzu bil qiyas. Bahwasanya dalam perkara tauhid itu tidak boleh menetapkan dengan menggunakan qiyas, dengan menggunakan logika, dengan menggunakan akal dan lain sebagainya. Termasuk pula di dalam pembagian-pembagian at-tauhid yang kemarin juga kita sudah bahas bahwasanya pembagian at-tauhid itu tidak terpatok dengan 3 tauhid yang kita sering dengar, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Akan tetapi di dalam pembagian at-tauhid dan istilah-istilah di dalamnya ini adalah perkara al-masalih al-mursalah. Bagaimana yang kita bahas kemarin, bahkan Syekh Muhammad yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, mereka membagi tauhid itu dengan menjadi 2. Tauhidul ma'rifah wal isbat, tauhidul talab wal qasdi. Jadi kata Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya tauhid yang dibawa oleh para anbiya wa rasul itu meliputi 2 tauhid, yakni tauhidul ma'rifah wal isbat, kemudian yang kedua adalah tauhidul talab wal qasdi. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga menetapkan ketiga tauhid, ini rububiyah, uluhiyah, kemudian al-asma wa sifat. Dan pembagian tauhid ini dan istilah-istilah di dalamnya itu bukan muncul dari zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau muncul dari zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala saja, bukan. Sebagaimana ini yang didengungkan oleh para orang anti Wahabi. Dan mereka mengkritik pembagian tauhid menjadi 3, itu seperti apa? Trinitas, tasabuh kepada trinitas dan sebagainya. Nah, sebetulnya tidak mutlak dalam pembagian tauhid, sebagaimana dikatakan oleh Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau menjelaskan tentang suatu kaidah yang dikenal oleh para fuqaha, bahwasanya la masyahah fil istilah, ya, bahwasanya tidak ada suatu celah, ya, ini tidak ada suatu perselisihan ataupun perdebatan dan lain sebagainya dalam suatu istilah, ya, selama istilah itu sesuai dengan nas-nas yang sahih. Selama istilah itu tidak yakni keluar daripada koridor syar'i, maka istilah itu dibolehkan. Kalau di zaman Nabi, di zaman para sahabat tidak ada istilah tauhidul ma'rifah wal itsbat, tauhidul talab wal qasdi, tidak ada istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Nah, ini adalah sebagai ijtihad para ulama di dalam memberikan satu istilah untuk memberikan kemudahan, ditaisir, yaitu untuk memberikan kemudahan pemahaman kepada kita seluruhnya. Nah, baiklah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke dalam pembahasan firman Allah Jalla wa Ala.
Ya, tadi adalah sebagai murojaah ya, kemarin apa yang sudah disampaikan. Kita masuk ke dalam firman Allah Jalla wa ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan hikmah manusia itu diciptakan oleh Allah. Hikmah manusia dan jin diciptakan oleh Allah Jalla wa ala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya banyak menyinggung tentang prasangka-prasangka orang-orang kafirin yang mereka mengira, am hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira, menyangka bahwasanya kalian itu kami ciptakan abatha, yaitu dalam keadaan sia-sia. Tidak ada tujuan, tidak ada maksud, tidak ada hikmah di dalamnya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahkan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Nah, ini adalah prasangka-prasangka kaum kafirin yang Allah Subhanahu wa taala membantah kepada mereka tersebut. Ya, dari prasangka-prasangkanya tersebut di dalam banyak firman-Nya. Dan juga bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira atau mereka menyangka ayyutraka suda, ketika Allah Tabaraka wa taala menciptakan dirinya, yakni ayyutraka suda, kemudian Allah Azza wa Jalla meninggalkan mereka begitu saja, membiarkannya tanpa ada maksud, sehingga mereka merasa bebas untuk melaksanakan apa saja yang mereka mau di dunia ini, ya, berdasarkan kepada hawa nafsunya. Maka ayat inilah secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu untuk beribadah kepadaku. Secara tegas Allah Jalla wa ala memfirmankan di dalam ayat ini tentang hikmah diciptakannya manusia dan jin. Liya'budun dikatakan oleh para mufassirin adalah liwahidun. Liwahidun, yaitu agar mereka bertauhid kepadaku. Jadi tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh makhluknya ini agar mereka bertauhid kepada Allah Jalla wa ala. Menciptakan manusia dan jin agar mereka itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya at-tauhid yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di sini adalah bukan hanya sekedar keyakinan di dalam rububiyah Allah Jalla wa ala, ya. Bukan hanya sekedar keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian para ahli kalam. Ya, para ahlul kalam meyakini. Ya, baik dari kalangan Asy'ariyin, ya, ataupun dari kalangan Jahmiyah, yang mereka ketika hatinya itu sudah meyakini Allah Tabaraka wa taala sebagai Khaliq, sebagai pencipta, alladzi khalaqal alam, yang menciptakan alam semesta ini, dia sudah dianggap beriman. Demikian juga orang-orang tasawuf, mereka sama keyakinannya, yakni tatkala seorang sudah memiliki keyakinan Allah pencipta, Allah yang mengatur, menghidupkan, mematikan, itu sudah dianggap beriman. Nah, jadi bukan ini yang dimaksud dengan at-tauhid yang didakwahkan oleh para anbiya war rasul. Ya. Bukan
agar mereka meyakini Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan, bukan hanya sekedar meyakini Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, sehingga ketika dijelaskan hal ini, kemudian ada yang mengkritisi dari kalangan Asy'ariyin, dari kalangan ahli kalam. Ya, mereka tidak terima ya dalam perkara hal ini. Ini dengan pernyataan mereka bahwasanya apa yang digembar-gemborkan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, terutama dalam pembagian tauhid, ya bahwasanya tidak ada, ya mereka mengira bahwasanya tidak ada mereka menyangka kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menafikan kesyirikan di dalam rububiyah. Ya, mereka tidak terima dalam hal ini. Padahal yang keliru pemahamannya itu adalah mereka. Ya, tidak ada dalam penjelasan dalam kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, dia menyatakan menafikan kesyirikan di dalam rububiyah. Tapi di sini dijelaskan mengenai bahwasanya bertauhid itu bukan hanya sekedar keyakinan Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah tabaraka wa taala mematikan dan sebagainya dalam kerububiyahannya, ya, yakni dalam tauhid rububiyah. Karena apabila patokannya keimanan itu dengan tauhid rububiyah, maka iblis itu lebih beriman. Orang musyrik juga orang-orang musyrik Quraisy terdahulu itu juga lebih beriman. Karena mereka ketika ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Mereka niscaya akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Al-Azizul Alim. Itu Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz, Al-Alim. Jadi Allah yang Maha Perkasa dan Allah yang Maha mengetahui. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyinggung ya tentang orang-orang musyrikin tersebut. Di antaranya, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Katakanlah, siapa yang memiliki bumi ini, yang menciptakan bumi ini dan apa yang ada di dalamnya, jika kalian mengetahui. Mereka akan mengatakan lillah, itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan. Qul afala tadhakkarun. Katakan, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Apakah kalian tidak berakal? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna Allah. Siapa yang man rabbus samawat, yakni yang mengatur 7 langit dan mengatur arsy yang agung, mereka katakan juga Allah. Qul afala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutus samawati wal ard malakuti kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujar alaihi in kuntum ta'lamun. Dan bahkan ketika ditanya kepada mereka, man biyadihi malakutu kulli syai'i wa huwa yujiru wa la yujar, siapa yang memegang kekuasaan yakni bagi segala sesuatu, wa huwa yujiru, dan dia menguasai, wa la yujar, dan Allah tabaraka wa taala tidak dikuasai. In kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui, saya qulunallah, mereka juga akan mengatakan semuanya itu adalah Allah, milik Allah, kekuasaan Allah. Qul fa anna tusharun, katakanlah, maka dari sisi mana kalian itu tusharun, tersirap lah ibaratnya. Namanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sebab itu maka dari penjelasan firman Allah Azza wa Jalla ini secara sejelas-jelasnya bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu mereka meyakini dalam segi kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari satu sisi mereka itu yakni
tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka orang yang mengikrarkan, yakni bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, namun dia tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya di dalam ibadah, lam yakun muwahhidan. Maka dia bukan atau belum menjadikan dirinya itu sebagai seorang muwahhid. Jadi keyakinan dalam kerububiyahan itu belum menjadikan seorang itu sebagai muwahhid, seorang beriman atau seorang yang muslim, sampai dia betul-betul menetapkan bi anna Allah wahdahu wal ilah al mustahiq lil ibadah, sampai benar-benar dia menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla al ilah adalah sesembahan yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk beribadah kepadanya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia tidak menetapkan dalam tauhid al-ibadah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla al-ibadah, itu tadi lam yakun muwahidan. Dia belum menjadi seorang muwahhid. Wa yaltazi, dan kemudian wa yaltazimu bi ibadatillahi wahda la syarikalah. Dia berkomitmen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah pernyataan syahadah seseorang dalam bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah di dalam menetapkan tauhid al-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha yang maknanya al-ilah itu adalah al-ma'luh ataupun al-ma'bud, yaitu yang diibadahi, yang disembah, yang harus disembah. Al-ma'luh, al-ma'bud alladzi yastahiqul ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Jadi la ilaha, ketika kita menyatakan la ilaha, berarti la ma'buda bihaqqin, ya, tidak ada yang patut diibadahi secara hak, ya, secara hak illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan artinya la ilaha illallah itu berarti bukan la khaliq illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Bukan itu maknanya. Jadi la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memaknakan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah. Ini keliru lagi. Ya. Sedangkan yang tenar di tengah-tengah masyarakat itu tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini kok tidak tepat maknanya. Maknanya yang tepat berdasarkan kepada Alkitab wa Sunnah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penafsiran al-ilah ini harus benar juga. Ya, kalau salah repot. Dia apalagi tidak mengerti maksud daripada la ilaha illallah. Bagaimana dia bisa bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak faham terhadap makna la ilaha illallah. Namanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itulah bahwasanya tauhidul ibadah itu adalah al-ghayah fit tauhid. Ya, tujuan di dalam perkara at-tauhid. Inti daripada at-tauhid. Memang di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak menyinggung mengenai kerububian Allah Jalla wa ala. Karena memang pada dasarnya manusia itu diciptakan di atas fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah menciptakan manusia itu di atas fitrah. Ini fitrah di sini adalah mereka dalam keadaan mengikrarkan, mengakui Allah Azza wa Jalla adalah sebagai Rabb-nya. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ya, sebelum Allah menciptakan kita ini ke dunia ini, sebelumnya Allah Azza wa Jalla menyumpah diri kita seluruhnya.
ya menyumpah diri kita seluruhnya sebelum Allah meniupkan arwah kita ini ke janin-janin yang ada dalam perut seorang ibu, ya ibu-ibu kita. Nah itu Allah Azza wa Jalla sudah mengambil sumpahnya terlebih dahulu. Alastu birabbikum, apakah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidan. Mereka semuanya mengatakan benar, engkau adalah Rabb kami. Ya. Nah ini dalam keadaan mengikrarkan demikian. Oleh sebab itu maka tidak aneh keyakinan seorang dalam rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam penjelasan Al-Qur'an tentang rububiyah Allah Jalla wa Ala adalah sebagai pengantar, sebagai pintu untuk memahamkan kepada mereka tauhid al-ibadah. Tauhid ibadah yang harus dikerjakan oleh mereka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di antaranya, salah satu contohnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakum arda firasya. Kemudian yang menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan. Kemudian wa anzala minas samaa'i maa'a. Kemudian menurunkan dari langit air, yang kemudian dari air tersebut tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu keluar dari tumbuh-tumbuhan tersebut yang bisa kalian nikmati. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sebagai tandingan-tandingan sedangkan kalian itu mengetahuinya. Nah, ini adalah hikmah ataupun uslub metode Al-Qur'anul Karim di dalam menjelaskan perkara at-tauhid. Ya, jadi tauhid rububiyah konsekuensinya ketika seorang itu sudah mentauhidkan rububiyah Allah Taala, dia harusnya merealisasikan ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya bukan malah melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Ta'ala itu tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Meyakini Allah Ta'ala menciptakan kalian, yang mengatur alam semesta ini. Ya, tapi masih aja dia melakukan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ikhwah rahimani rahimakumullah. Oleh sebab itulah maka klaim orang-orang musyrikin yang mereka menyatakan kerububian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dianggap mereka itu bertauhid kepada Allah. Mereka tidak dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan falaysa kullu man aqarra bi Allah Ta'ala rabbu kulli syai' wa khaliqu yakun 'abidan lahu duna ma siwa. Ya maka falaysa kullu man aqarra, maka setiap orang yang mengikrarkan, menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala Rabb segala sesuatu penciptanya, itu tidak mesti dia itu sebagai abidan lahu, itu sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya artinya orang-orang musyrikin terdahulu mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala sesuatu. Akan tetapi mereka menetapkan kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai andad, ya, sebagai andad, yaitu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi inti daripada at-tauhid adalah merealisasikan ibadah kepada
Allahu Jalla wa Ala. Yaitu yang kita kenal ataupun kita istilahkan dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah atau tauhid fi talab wal qasdi. Kalau yang dikatakan oleh Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, makna al-ibadah ini juga harus kita fahami secara benar. Ya, karena banyak orang-orang yang memelintirkan makna al-ibadah sehingga telah keluar dari maksud Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ada di antara mereka yang memaknai al-ibadah itu hanya dalam hal ritual saja, salat, zikir. Atau ada di antara mereka yang memahami al-ibadah itu hanya sekedar di dalam masjid, di luar masjid udah bebas, nggak ada ibadah. Jadi ibadah itu hanya adanya di masjid. Nah, ini pemahaman orang-orang sekuler, pemahaman sekuler yang mereka memisahkan apa? Yani din dengan apa? Dengan apa? Hah? Memisahkan apa? Orang sekuler, masa nggak tahu orang sekuler? Memisahkan ibadah ya dengan dunia. Iya. Padahal hidup di dunia ini ya untuk beribadah padahal. Maka prinsip para sahabat, hayatuna kulluha ibadah. Kehidupan kami ini seluruhnya adalah ibadah. Namun pemahaman sekuler itu memisahkan itu, antara ibadah dengan keduniaan. Ya. Memisahkan antara ibadah dengan kekuasaan. Nah, ini ciri daripada orang sekuler. Udah ente kalau ibadah di masjid aja. Gitu. Nah, ini adalah pernyataan orang sekuler. Padahal kewajiban kita dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu semuanya ibadah. Segala tindak tanduk kita, keyakinan kita, perbuatan, pekerjaan kita adalah ibadah. Detik ya, walaupun detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, ya kan? Pekan atau pekan demi pekan, ya, bulan demi bulan, tahun dan seterusnya. Dan semuanya itu adalah dijalani oleh seorang manusia yang dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini adalah untuk merealisasikan al-ibadah tadi. Jadi semua ibadah, semua yang dilakukan olehnya adalah harus mengandung yang dinamakan dengan al-ibadah. Ya, kalau kita menjelaskan, kalau kita sering mendengar ada istilah yang namanya ada ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh, ya. Yang mahdoh itu kan yang memang berdasarkan pada syariat, perintah dan larangan yang harus dipegang oleh setiap orang muslim. Nah, kalau yang ghairu mahdoh ini kan kayak misalkan kita nyari duit tapi niatnya lillahi ta'ala, ya, niatnya karena Allah Ta'ala, jadi bernilai ibadah. Atau dari perkara-perkara yang mubah, ketika dia niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka itu menjadi ibadah. Dan ini ini adalah kondisi para sahabat terdahulu. Ya, sampai tidurnya mereka itu adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan memisahkan atau
menyempitkan dalam pemahaman makna ibadah tadi. Ya hanya dalam masjid, hanya sebatas sholat dan zikir. Ini keliru. Ya. Nama ila ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita akan jelaskan makna al-ibadah menurut para ulama. Qala Syekhul Islam itu mengatakan al-ibadah hiya ta'atullah bimtithali ma amarallahu bi ala alsinati rusul. Ibadah adalah ketaatan kepada Allah bimtithal dengan merealisasikan ma amarallahu bihi ala alsinati rusul. Dengan merealisasikan semua apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasul-rasulnya. Ini ibadah itu luas, cakupannya luas. Ketika seseorang itu diperintahkan untuk merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala, maka itu cakupannya luas, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Karena yang Allah taala perintahkan itu semua tentang kehidupan manusia itu ada tuntunannya, ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dari kita tidur sampai tidur lagi ibaratnya. Bahkan sampai ketika kita masuk kemana, ke toilet, ke mirhab, ke WC, itu juga ada tuntunannya. Ya mulai ketika kita melangkah masuk ke dalam, sudah ada syariatnya. Dan itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggunakan pakaian juga, ketika kita keluar rumah bahkan. Dan itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sampai yang terkecil sampai kepada perkara yang besar. Cakupan ibadah. Oleh sebab itulah beliau mengatakan lagi di dalam definisi al-ibadah. Al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Yani ibadah itu adalah segala nama jami', ismun jami', nama yang mencangkup likuli, yaitu mencangkup kepada setiap ma yuhibbuhullahu wa yardahu, apa-apa saja yang dicintai oleh Allah taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali wal a'mal, dari perkataan-perkataan dan perbuatan. Az-zahira wal batinah. Kemudian secara lahir maupun secara batin. Nah, ini dari makna al-ibadah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah meliputi semua aspek kehidupan kita. Baik perkataan kita, perbuatan kita, lahir kita maupun batin kita. Terkadang ada orang yang mereka konsentrasinya itu ibadah kepada yang zahirnya saja, lahiriahnya saja. Yang penting sholat ya, yang penting sedekah. Tapi dia tidak perhatian kepada ibadah secara batin. Itu dari dalam segi rasa cintanya, rasa takutnya, rasa harapnya, ya. Nah ini banyak yang nggak peduli, banyak yang perhatian kepada ibadah secara zahir, tapi yang batinnya ini amburadul, ya. Cintanya amburadul, ya, cinta kepada makhluk, ya kan, sampai mengalahkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Buktinya dia lebih banyak mendahulukan makhluk ketimbang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut juga sama begitu. Lebih besar yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman itu lebih banyak mereka punya khawatir, punya rasa takut itu kepada manusia, sesama manusia, tapi tidak ada rasa khawatir dan takut kepada Allah Jalla wa Ala.
Ya, sehingga perbuatannya itu lebih mendahulukan keridhaan manusia ketimbang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian marahnya juga apakah karena hawa nafsunya atau karena Allah Jalla wa ala. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ibadah yang secara batin. Ya, belum lagi ada sombong, suudzon, iri, dengki. Ya. Demikian juga itu tadi dosa-dosa. Ya, terkadang orang memperhatikan atau banyak menghindar perbuatan-perbuatan dosa yang zahir saja. Ya, zahir saja. Secara batin dia tidak mempedulikannya, tidak perhatian. Ya, oke, dia tidak minum khamar, tidak zina, ya, tidak mencuri, ya, dan lain sebagainya dari dosa-dosa zahir. Tapi batinnya jahat, ya, suudzon, sombong, terus apa lagi? Hah? Hasad. Kalau julid apa? Julid. Hah? Hah? Julid. Tahu julid nggak? Kayaknya lagi ngetren nih julid, bahasa julid ini. Hah? Ngomongin orang. Baperan. Kepo. Iya, sehingga tajasus ya. Saking keponya dia jadi tajasus. Memata-matai gitu. Ria dan lain sebagainya. Nah, zahira wa batinah. Jadi lahir batin itu harus bermakna ibadah. Jadi luas cakupan ibadah itu. Aqwal a'mal zahira wal batinah. Perkataan, perbuatan, lahir dan batin kita semuanya ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguh salatku wa nusuki, kemudian nusuk yakni adalah sesembelihanku, ya, wa mahyaya wa mamati, kemudian hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, yaitu untuk Allah azza wa jalla. Nah, ini prinsip seorang mukmin, seorang muslim, seorang muwahhid, bahwasanya dalam merealisasikan tauhidul ibadah itu adalah semua aspek yang ada pada dirinya, ya, di dalam kehidupan dunia ini, ya, bukan sekedar ala kadarnya, ibadah ala kadarnya, misal sholat doang gitu. Jadi ayat rahimahullah. Jadi makna yang dijelaskan oleh beliau ini yaitu tadi bahwasanya ibadah bukan hanya sekedar sholat, ibadah bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar zikir, ya, bukan hanya sekedar di masjid, tapi dimanapun kita berada ibadah, kapanpun kita, selama kita masih hidup di dunia ini, maka itu harus mengandung ibadah. Apa ininya, apa namanya, kategori satu ibadah itu, yaitu likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, yakni semua yang itu masuk ke dalam kategori dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka taala, ya. Jangan sesuatu yang bukan dicintai dan diridhai oleh Allah taala. Misal maksiatnya baca bismillah atau lillahi ta'ala, ini enggak ada, ya, tidak akan, maksiat itu tidak akan menjadi suatu ibadah, ya, karena itu tidak diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan para ulama, para fuqaha, ada orang yang bermaksiat terus kemudian dia baca bismillah, ya, itu sudah masuk ke dalam kategori riddah, ya, murtad, kafir, ya, karena dia melecehkan. Mau berzina misalkan, baca itu tadi, ya, bismillahirrahmanirrahim, jadi minasyaiton, nah itu udah, ya, itu contoh, ya, contoh. Namanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
dijelaskan oleh muridnya Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa madaruha ala khams asyra qaidah. Ya, jadi al-ibadah itu berputar di atas 15 kaidah. Man kamulaha, kemudian barang siapa yang menyempurnakannya dari ke-15 kaidah tersebut, maka sempurnalah semua maratibul ubudiyahnya, itu sempurna. Ya, maratib susunan ubudiyahnya itu sempurna. Tingkatan-tingkatan ubudiyahnya itu sempurna. Wa bayanu dzalika anna al-ibadah munqasamah 'alal qalbi wal lisan wal jawarih. Ya, bahwasanya al-ibadah itu terbagi menjadi beberapa bagian. yakni ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah al-jawarih. Ya, atau ibadah itu mencangkup kepada hati, lisan, dan al-jawarih, yaitu anggota badan. Ya, jadi madaru ala khamsi asyra qaidah. Yaitu terbagi menjadi atau berputar di atas 15 kaidah. Orang yang menyempurnakannya maka dia akan sempurna maratibnya dalam ubudiyahnya. Yaitu yang meliputi apa namanya? Ibadah ini meliputi hati, kemudian lisan, dan anggota badan. Ya, jadi bukan hanya sekedar itu tadi, lisan doang atau hatinya doang meyakini, atau hanya sekedar sholat, gerakan-gerakan sholat dan lain sebagainya. Wal ahkam allati lil ubudiyati khamsah. Kemudian hukum-hukum di dalam ibadah itu ada 5. Ya, hukum-hukum bagi al-ubudiyah, ya, di dalam ubudiyah seseorang itu terbagi menjadi 5 hukumnya. Ya. Ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab, ada hukumnya haram, ada hukumnya makruh, dan ada yang mubah. Ya. Ini kelima hukum taklifi. Wa hunna likulli wahidin minal qalbi wal lisan wal jawarih. Ya, dan itu semua juga meliputi yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan lisan, dan yang berkaitan dengan anggota badan semuanya. Nah, ini secara meluas Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan makna daripada al-ibadah. Ya, bahwasanya ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, kemudian ibadah lisan, kemudian ada ibadah al-jawarih, yaitu anggota badan. Ibadah hati apa? Cinta, kemudian takut, rasa harap juga. Kalau antum sering PHP, apa namanya? PHP apa namanya? Pemberian harapan palsu. Sering kecewa, ya, sering di PHP, itu karena itu tadi, karena rasa harapnya kepada manusia. Ya, rasa harapnya manusia. Makanya jangan pernah menaruh rasa harap kepada manusia, ya, nanti kena PHP antum. Ya. PHP-in dulu gitu kan. Apalagi dalam perjodohan. Nah, udah itu. Ya, terus susah move on apalagi. Nah, ini akibatnya apa? Kamu naruh harapan pada manusia itu, jadi galau terus itu kan. Ketika nggak mencapai pada harapannya, bahkan sampai ada yang gila, itu depresi. Waliyadzubillah. Ini pentingnya menaruh harapan, karena harapan itu adalah termasuk bagian daripada ibadah.
harus tepat kita menaruh harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, berharap Allah Ta'ala meridhoi dan seterusnya. Ya, jadi kata Al-Allamah Ibnul Qayyim, Al-Jaziyah rahimahullah ta'ala, bahwa semua ibadah itu meliputi hati, lisan, dan juga al-jawarih. Ya, bahwasanya anal ibadah munqasimatu 'alal qalbi wal lisan wal jawarih. Ya, bahwasanya ibadah itu terbagi atas hati, lisan, dan al-jawarih. Wa qala al-Qurtubi. Ya, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan aslul ibadah at-tadallul wal khudu'. Yani pokok daripada ibadah, aslunya, ya pondasinya daripada ibadah itu adalah at-tadallul wal khudu'. Yani penghinaan diri, ya, ketundukan, ya, penghinaan diri dan ketundukan. Wasumiyat wadhaifu syar'i 'alal mukallafin ibadat. Maka dinamakan semua tugas-tugas syar'i terhadap para mukallaf itu dinamakan dengan ibadah. Semua tugas-tugas yang dibebankan kepada para mukallaf, ya, para mukallaf baik jin dan manusia, alal mukallafain, ya harus sih alal mukallafain, atas jin dan manusia, ibadat itu adalah ibadah. Wasumiyat wadhaifu syar'a alal mukallafin ibadat li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutadallilina lillahi ta'ala. Ya, jadi semua tugas-tugas syariat itu semuanya yang dibebankan kepada mukallaf adalah ibadah. Kenapa? Karena mereka yang berkomitmen kepadanya, yang mengerjakannya dalam keadaan khadi'ina mutadzalilina lillahi ta'ala, dalam keadaan tunduk dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga penjelasan yang sangat gamblang kepada kita, yang memberikan yang penuh dengan makna dalam memaknakan al-ibadah, supaya kita faham bagaimana kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, jadi beribadah itu bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas, ya, menyelesaikan kewajiban doang, ya. Apalagi diiringi dengan terburu-buru, pengen cepet-cepet nih, sholat pengen cepet, ya kan, baca Quran pengen cepet, serba instan. Tidak ada rasa tadzallul wal khudu', tidak ada rasa ketundukan dirinya, kerendahan dirinya di hadapan Allah, ya, penghinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang namanya ibadah itu kan dia harus merasakan ketundukan dirinya itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghinaan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala. Namanya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah penjelasan para ulama, ya, di dalam makna al-ibadah yang cukup memberikan kepada kita pengertian atau pemahaman yang cukup di dalam memaknai al-ibadah. Ya, jadi jangan separuh-separuh dalam memahami ibadah. Dan ibadah ini adalah tugas kita semuanya. Selama kita hidup di dunia ini adalah tugasnya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, bukan untuk bermain-main, berleha-leha. Apalagi seharian tidur mulu gitu. Kalau nggak tidur tuh bengong aja. Atau sibuk dengan dunianya.
Dan dia tidak ada rasa tadzallul wal khudu kepada Allah Azza wa Jalla. Ketundukan, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla atau melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melupakan semua tujuan hidupnya. Yang akhirnya dia berprinsip yang penting makan, ya kan? Hidup di dunia yang penting makan. Apa bedanya dengan binatang gitu kan? Apa bedanya dengan monyet ya, itu dan lain sebagainya. Kalau prinsipnya adalah yang penting makan. Nah, ini kebanyakan orang-orang zaman kita pada saat hari ini pemahaman sekuler itu sangat kental ya, kemudian pemahaman materialistis itu juga sangat kental di tengah-tengah kita. Ya, itu pemahaman orang-orang yang ibaratnya komunis ataupun orang-orang ateis, ya kan? Bahkan sejak SD mungkin kita udah dicekokin tuh pemahaman materialistis, ya kan? Dari materinya siapa namanya, yang Aristoteles ya, terus materinya Marx, Clark ya, dan lain sebagainya ya, yang mereka menyebarkan kesesatan di tengah-tengah manusia. Ya buktinya kenyataan di tengah-tengah kita, orang disekolahin tujuannya apa? Supaya apa? Biar kerja ente, biar dapat cari duitnya lancar gitu kan. Tujuannya itu dong udah. Ya enggak? Dalam menyekolahkan anak atau dalam hal-hal yang lain. Tujuannya penting mah nyari duit lancar, nyari makan lancar. Enggak peduli bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Boro-boro dia memikirkan begitu, dianya juga enggak ibadah, yang enggak sholat apalagi. Waliyadzubillah. Ada juga yang sholat ya, namun mereka memahami ibadah itu ya dengan sholat saja ya, dengan sholat saja. Di selain itu mereka bebas ya, merasa bebas untuk melakukan apa saja. Nah, ini banyak juga di tengah-tengah masyarakat kita yang masih keliru di dalam memahami makna al-ibadah yang sebenarnya. Ya, kalau kita bacakan makna ibadah menurut para ulama tadi, jelas ya, bahwasanya tidak ada tidak ada celah ya bagi kita baik dari perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin kita, yang tidak mengandung unsur ibadah. Itu tidak ada ya, jadi semuanya harus berdasarkan ataupun berunsur ibadah. Apa-apa saja yang kita kerjakan, kita lakukan, aktivitas apapun itu harus mengandung unsur ibadah. Oleh sebab itu yang kita cari di dunia ini adalah apa? Kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan keridhaan Allah taala? Yaitu dengan biimtisali ma amarallah, yaitu dengan merealisasikan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala. Dan itu perlu diperinci lagi. Dan itu juga kita harus mengetahui hukum-hukumnya, hukum-hukum yang 5 tadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ya. Wal ahkamul lati lil ubudiyah khamsah. Jadi hukum-hukum dalam ibadah itu ada 5. Itu apa? Wajib, mustahab, sunnah ya. Wajib, sunnah, terus haram ya, kemudian makruh, kemudian mubah. Yang wajib ini harus dilaksanakan. Yang mustahab ataupun yang sunnah ini juga dikerjakan. Kemudian yang haram itu ditinggalkan atau dijauhkan. Kemudian makruh juga sama. Kemudian yang mubah itu yang perkara-perkara yang didiamkan oleh syariat, itu juga adalah perkara yang mubah ya. Makan mubah, minum mubah, ya kan? Menikah
asalnya adalah mubah. Ya, hukum asal menikah itu mubah, boleh-boleh saja. Ya. Hah? Iya, tapi bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab, bisa jadi haram. Ya. Iya, tergantung keadaan. Kalau ente mau nikah mut'ah ya haram. Ya enggak? Hah? Jadi kalau udah membahayakan, khawatir jatuh kepada perzinahan, maka wajib hukumnya. Tapi kalau biasa-biasa aja, ya artinya nggak ada bahaya, darurat, ya. Namun dia membutuhkan gitu, itu ya sunnah. Itu sama poligami juga begitu, ta'adud bisa jadi apa, wajib, bisa jadi sunnah. Gimana Pak? Kayak bincang-bincang ini minatnya semuanya. Nah, dikatakan oleh para ulama, la na'budullaha illa bima syara'. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu syariat juga harus dipelajari. Ya, mana yang wajib, ya kan? Mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh. Ini wajib. Nama ikhwan rahimani warahmatullah. Kemudian ada satu hal lagi di dalam makna al-ibadah, yakni sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, yakni perkataannya Al-Imad Ibnu Katsir. Perkataan Ibnu Katsir Allah Ta'ala, ini muridnya ini juga nih, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim juga nih, Ibnu Katsir. Jadi kalau Ibnu Katsir ini bermadzhab Syafi'i ya. Kalau Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah identik kepada Hambali ya. Namun walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Alamah itu tidak menisbatkan kepada madhab ya di dalam ijtihadnya, karena mereka inilah yang mendakwahkan manhaj salaf ya. Manhaj salaf itu artinya kembali kepada salaf, yani tidak taklid ataupun fanatik kepada madhab tertentu. Ya. Jadi di mana qaul madhab yang sesuai dengan kebenaran itu yang dipegang, itu yang dipegang. Ya, sehingga banyak juga ini musuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kemudian Al-Alam Ibnu Qayyim dari kalangan Hambali juga banyak yang mereka terperosok ke dalam kebid'ahan terutama, ya, kemudian fanatisme kepada madhab. Nama ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Al-Alam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, kalau Ibnu Katsir Syafi'i madhabnya, wa ibadatuhu ya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Yani beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah mentaatinya dengan mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya, jadi ibadah itu ketaatan. Inti daripada ibadah adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika huwa haqiqatu dinil Islam, dan itu adalah hakikat agama Islam. Li'anna ma'nal Islam, karena makna Islam adalah al-istislamu lillahi ta'ala, yaitu berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Al-mutadammun wayatul inqiyadi wa dzulli wal khudu', yang al-ibadah ataupun al-istislam lillah, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, itu
mengandung di dalamnya unsur ghayatul inqiyad wa dzul wal khudu'. Ini ghayatul inqiyad. Ghayatul inqiyad itu puncaknya ketundukan, ya. Puncaknya ketundukan. Wa dzulli, yaitu kehinaan diri, wal khudu', dan khudu'nya, puncak al khudu', ketundukan, ya. Ketundukan kepada Allah azza wa jalla. Nah, jadi ayolah ikhwan rahimani rahimakumullah, ibadah itu intinya adalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kategori ibadah itu ketika dia taat kepada perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah azza wa jalla. Ya, oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah." Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja ketika kami telah menciptakannya. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakannya. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, apakah manusia itu mengira kalau dirinya itu la yu'mar wa la yunha. Yaitu tidak diperintah dan juga tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di dalam kehidupan kita ini harus mengerti batasannya. Ya, ini mana larangan, mana perintah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nama ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, penjelasan ayat berikutnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut taghut, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dan menjauhi at-taghut. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya bertujuan agar rasul itu menyerukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tujuan diutusnya para anbiya wa rasul adalah agar manusia itu beribadah kepada Allah. Setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka, kemudian mengutus ke tengah-tengah mereka adalah seorang rasul. Dan ketika rasul itu diutus, maka tidak ada pilihan lain melainkan harus mentaati rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna mir rasulin illa lita'a biidznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar supaya rasul itu ditaati, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas izin Allah azza wa jalla. Kemudian dari ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam firman Allah azza wa jalla surat An-Nahl ayat 36, di sana Allah azza wa jalla menjelaskan maksud dan tujuan Allah azza wa jalla mengutus para anbiya wa rusul, yaitu yad'u ila ibadatillah. Bahwasanya para anbiya wa rusul kulluhum ayyu rusul yad'u ila ibadatillah. Kata Imam Ibnu Katsir, katakan seluruhnya mereka itu menyerukan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yanha an ibadati masiwah, dan mereka seluruhnya melarang dari beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Falam yazal subhanahu yursilu ilan nas ar-rusula bidzalika mundu yani hadatsa syirku fi bani adam fi qaumin nuh alladzina ursila ilaihim. Yani Allah Azza Jalla senantiasa mengutus kepada manusia para rasul semenjak terjadinya kesyirikan pertama di tengah-tengah Bani Adam. Tepatnya adalah pada kaumnya Nabi Nuh yang diutus ke tengah-tengah mereka. Nabi Nuh. Nah, mereka kaumnya tersebut adalah yang pertama kali melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi sebelumnya manusia itu, ya, dari Adam sampai kepada kaumnya Nabi Nuh itu mereka seluruhnya bertauhid pada Allah. Mereka seluruhnya mengerjakan ketaatan kepada Allah. Tidak ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berapa jaraknya?
antara Nabi Adam dengan Nuh. Itu dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, itu asyaratu qurun. Itu 10 kurun. Satu kurun berapa? Berapa tahun? Hah? 100 tahun itu kurun. Jadi kalau 10 kurun, hah? 10 abad ya, 1000 tahun. Nah, itu semuanya mereka bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak melakukan kesyirikan, tidak ada. Nah, ketika tibanya pada masanya kaum Nabi Nuh, jadi pada saat itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi di tengah-tengah mereka itu terdapat orang-orang yang soleh. Terdapat orang-orang yang soleh. Nah, kemudian tatkala orang-orang soleh ini wafat, meninggal, akhirnya mereka merasa kehilangan dari figur orang-orang soleh tersebut. Yang akhirnya kemudian di antara mereka berinisiatif, bagaimana kalau kita ini untuk mengenang mereka, kita bangun patung, kita bikin patung, ya. Kemudian kita taruh di majelis-majelis mereka yang biasa mereka ibadah. Akhirnya mereka membuat patung mereka, ya, orang-orang saleh tersebut. Wadda su'a yaghus wa ya'uq wa nasra. Ya, dibuatlah patung-patung orang-orang saleh itu. Dan ketika itu mereka tidak ada yang bermaksud untuk menyembahnya. Mereka yang membuat itu tidak maksud untuk menyembahnya. Mereka membuat patung itu untuk mengenang orang-orang soleh tersebut, ya, karena merasa kehilangan apa namanya, ya, figur tadi yang memberikan mereka semangat untuk beribadah, menunjukkan mereka atau membimbing mereka. Jadi buatlah patung. Nah, ketika masa para pembuat ini sudah meninggal semuanya, tinggallah keturunan-keturunannya ini yang juhala, yang bodoh, yang tidak tahu asal usulnya, gitu kan, ibaratnya tidak tahu ilmunya, yang akhirnya lambat laun patung itu dijadikan sesembahan oleh mereka, yang mereka menganggap itu sebagai ilahnya, sembahannya, sebagai Tuhannya. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Di sinilah terjadinya awal kesyirikan itu terjadi, ya, itu gulu fi salihin. Ini berlebihan di dalam apa namanya, menghadapi orang-orang yang soleh. Nah, semenjak itulah Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Nuh alaihissalam, kemudian rasul-rasul berikutnya sampai kepada rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bermisikan atau bertujuan untuk mengeluarkan manusia itu dari peribadatan kepada sesama hamba menuju kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ani abudullah, agar mereka itu untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan segala macam bentuk taghut. Nah, apa yang dimaksud dengan taghut di dalam firman Allah Azza wa Jalla? Kita kembalikan kepada pemahaman para ulama, kepada pemahaman para salaf. Ya, kalau taghut secara bahasa mushtaq minat tughyan, pecahan dari kata tughyan, yang artinya mujawazatul had, yang artinya adalah at-tughyan bermakna melampaui batas. Mujawizatul had, yang melampaui batas, ya, melampaui batas. Togo, jadi togo itu melampaui batas dari ukuran seorang makhluk. Ya, misalkan ini air nih kan, nah, kalau kita isi terus, ya, nggak berhenti, nah itu luber. Nah, lubernya itu disebut togo tadi, ya, melampaui batas dia. Wala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, at-taghut asyaiton. Taghut itu adalah syaitan. Dan bahkan beliau mengatakan innal jibta sir wa taghut asyaiton. Kalau jibti itu adalah sihir, sedangkan taghut itu adalah syaitan. Karena syaitan ini
dedengot para togut ini. Ya, gembong para togut itu syaitan terutama. Karena dia menyerukan segala bentuk kesyirikan. Kalau dikatakan oleh dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Hakami, beliau menjelaskan qala Al-Hafidz wa makna qawli fi taghut, ya. Ini makna firman Allah Azza wa Jalla, taghut innahu syaitan. Bahwasanya taghut itu adalah syaitan. Nah, kemudian fa inna yashmul kulla syarrin kana alaihi ahlul jahiliyah. Ya, bahwasanya kenapa dinamakan ataupun dikategorikan sebagai syaitan, ya karena meliputi semua keburukan yang meliputi kana alaihi ahlul jahiliyah, yang ada pada orang-orang ahli jahiliyah, ya, yaitu min ibadatil authan. Orang-orang jahiliyah itu apa, yang keburukan apa yang ada pada orang jahiliyah? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Hakami, ya. Yani min ibadatil authan, itu dari menyembah kepada berhala. Ya, kemudian wa tahakkum ilaiha, yaitu dia berhukum kepadanya, yaitu kepada selain Allah Jalla wa ala. Wal istinsar biha, ya kemudian meminta pertolongan kepadanya juga. Nama ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu makna daripada at-taghut menurut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, kemudian Jabir radhiyallahu anhu mengatakan at-taghut kuhan. Bahwasanya taghut itu adalah kuhan, itu para dukun. Ya. Karena tanazzala alaihimus syayatin. Ya, para dukun yang kepadanya para syaitan itu datang, ya. Yang para syaitan itu mendatangi para dukun-dukun tadi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim juga. Kemudian dikatakan Imam Malik, nah Imam Malik secara umum menjelaskan at-taghut, kata beliau, kullu ma ubida min dunillah. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla, maka dia itu adalah masuk ke dalam kategori taghut. Namun dengan catatan, ya, wa huwa radin, yaitu bahwasanya dia ridha untuk diibadahi, dia ridha untuk disembah, maka dia adalah taghut. Jadi ada penekanan wa huwa radin di sini, keluar penyembah, yakni seperti Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Uzair, itu tidak termasuk kepada taghut. Kenapa? Karena mereka tidak ridha untuk diibadahi atau disembah. Nah, maka ketika ridha, maka dia adalah taghut. Ridha untuk diibadahi, ridha untuk diikuti, ridha untuk ditaati. Ya. Nah, maka ini orang ini taghut, paling menyerukan untuk supaya taat, supaya diikuti, namun tidak berdasarkan kepada Alkitab wa Sunnah. Pokoknya dirinya aja yang supaya diikuti. Nah, itu udah termasuk kategori taghut. Ya, taghut itu. Jadi ketika ada seorang memaksa orang lain supaya taat kepadanya, supaya mengikutinya, nah itu taghut. Ya. Nama ikhwah. Kemudian Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau pun menjelaskan, memberikan batasan kepada makna taghut. Batasan-batasan yang diberikan Ibnu Qayyim, beliau mengatakan kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ma tajawaza, setiap apa-apa yang melampaui batas, melampaui setiap apa-apa saja yang melampaui batas dari seorang hamba, ya, min ma'bud, baik bentuknya itu diibadahi, kemudian matbu, baik bentuknya itu diikuti, au muta, atau bentuknya apa, ditaati. Jadi ada 3 kategori, ya, yaitu diibadahi, ditaati, kemudian diikuti atau ditaati, ya. Dan ini semuanya mencangkup makna ibadah sebetulnya. Ma'bud, matbu, muta. Maka kata beliau Alama Ibnu Qayyim menjelaskan fataghut kullu qaumin. Maka taghut itu adalah setiap kaum may yatahakamuna ilaihi ghairallahi wa rasulih. Yaitu setiap kaum yang mereka berhukum, ya, yang dijadikan sebagai
apa sih namanya, tempat berhukumnya, yaitu kepada selain Allah Ta'ala dan Rasulnya. Au ya'buduna min dunillah, atau mereka menyembahnya dari selain Allah. Au yatba'unahu ala ghairi basirati min au yuti'unahu fima la ya'lamun, atau mereka mengikutinya atas bukan dasar basirah, bukan dasar ilmu dari Allah Ta'ala, mentaatinya terhadap apa-apa yang mereka tidak ketahui, bahwasanya ketaatan itu hanya hak bagi Allah. Ya, artinya dia mereka mentaatinya. Fahadi tawaghit al-alam, maka ini adalah bentuk togut-togut yang ada di dunia ini. Idza ta'amaltaha wa ta'amal tahwalan nas, apabila kamu perhatikan, yaitu kondisi-kondisi manusia beserta para togut ini, ra'aita aktsarahum, maka niscaya engkau akan melihat kebanyakan mereka a'radu an ibadatillah ila ibadat tagut. Mereka itu akan berpaling dari beribadah kepada Allah menuju beribadah kepada tagut. Dan engkau apabila memperhatikan mereka beserta para tagut ini, mereka juga akan berpaling dari ketaatan pada Rasul menuju kepada ketaatan pada para tagut dan mengikutinya. Nah, jadi apa yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala tentang tagut itu meliputi diibadahi, diikuti, dan ditaati. Siapa saja yang memberikan sebuah aturan, sebuah perintah supaya orang itu supaya mengikutinya, supaya mentaatinya, maka dia itu adalah statusnya tagut. Siapa aja, ya. Misal bos, ya, bos di sebuah perusahaan semana-mana, ente harus taat sama mana gitu kan, harus begini begitu, ya kan, ya artinya saklek gitu kan, halal haram bahkan dia bikin sendiri, ya. Yang ini haram, yang ini wajib dan sebagainya. Nah, ini maka dia terkategorikan sebagai tagut, ya. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah penjelasan daripada firman Allah Jalla wa Ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Bahwasanya para anbiya wa rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk menyerukan kepada tauhid, untuk menyerukan manusia kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengeluarkan mereka dari peribadatan kepada sama hamba menuju kepada peribadatan kepada Allah Jalla wa Ala, ya. Dan juga mereka melarang dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh para rasul terdahulu, dari rasul yang pertama sampai kepada ilaan, yakni sampai kepada penutup para anbiya wa rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu sampai kepada penutup para anbiya wa rasul, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya, jadi sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, yakni tidak kami mengutus sebelum seorang rasul pun, melainkan dia rasul tersebut menyerukan bahwasanya tiada ilah yang hak diibadahi kecuali ana, ya, kecuali aku, fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat ikhwan rahimani rahimakumullah, ada penjelasan yang unik dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. yakni di mana orang-orang musyrikin ketika mereka melakukan kesyirikan itu mereka berhujah, "Lau sya'allahu ma abadnahum ma abadna min dunihi min syai'." Ya. Atau walau sya'ar rahmanu ma abadnahum. Kalaulah Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka ini menyandarkan kepada masyiatullah, ya, dalam perbuatan kesyirikan, ya, dalam perbuatan dosanya, dalam perbuatan maksiatnya kepada Allah.
Nah, ini tidak bolehnya kita ketika kita melakukan maksiat kemudian kita menyatakan ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah Azza Jalla. Allah sudah kehendak, Allah sudah menghendaki saya menjadi pencuri misalnya. Allah menghendaki saya jadi apa? Orang yang lalai, malas dan sebagainya. Ini nggak boleh. Ya. Dan menyerupai orang-orang musyrikin tadi. Ya, musyrikin itu selalu begitu. Dia menyandarkan perbuatan dosanya dengan Masya Allah, yaitu apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaa Allah ma'abadnahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah, itu dua masyiah, yaitu masyiah kauniyah, ada masyiah secara syar'iyah. Ya, masyiah kauniyah, kemudian masyiah kauniyah. Ini harus difahami secara baik-baik ya. Dalam penjelasan tentang masyiah ini ada dalam kitab Lum'atul I'tiqad itu dijelaskan. Jadi tidak bolehnya seseorang itu yang dia melakukan kemaksiatan kemudian dia sandarkan kepada masyiat Allah, yaitu kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini enggak boleh. Kecuali kalau dalam masyiah kauniyah, masyiah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauniyah. Ya, seperti sakit, ya, kemudian apa? Kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu baru kita bersandar qadarullah, ini qadarullah. Bukan ketika mencuri, berzina dia kata qadarullah. Ya. Ini enggak boleh. Ya. Karena itu adalah masyiah syar'iyah. Yang mana masyiah syar'iyah ini, kalau masyiah kauniyah itu pasti terjadi, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi kalau iradah kauniyah, masyiah kauniyah di sini, apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu tidak mesti terjadi. Itu contohnya tadi, Allah menghendaki supaya hamba-hambanya itu taat, tapi di sana ada yang tidak taat. Ya. Maka di sini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya kan. Kita Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada manusia. Ya, mana yang menempuh jalan ketakwaan, mana yang menempuh jalan apa? Yaitu kefajiran. Artinya memberikan ikhtiar kepada kita. Ya, memberikan ikhtiar kepada kita. Ya, usaha. Wallahu tabaraka taala alam. Ini penjelasan kita pada malam hari ini. Insyaallah besok pertemuan berikutnya kita akan jelaskan firman Allah Azza wa Jalla berikutnya. Ya. Sampai kepada penjelasan tentang asar Ibnu Mas'ud dan insyaallah kepada hadis tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang beliau dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, ya. Ini ya apa namanya? Bertanya kepada beliau, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah. Wahai Mu'adz,